selesai kita berdoa dan sowan kepada di makam yang dalam Ki Panjang Mas, yang makamnya ya cukup unik ya, karena berada tepat di bawah pohon besar ini. Oke, selanjutnya kita menuju ke makam dari Kanjeng Ratu Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun, kula sewu. Ini adalah makam dari Ratu Malang. Di sana ada tulisannya ya, Kanjeng Ratu Mas Malang garwa dalem ingkang sinuwun Kanjeng Sri Susuhunan Amangkurat Agung. Baik. Nah, kemudian bagaimana ceritanya cinta segitiga ini berjalan. Jadi sebelum saya ceritakan mengenai kisahnya ya, saya sebutkan dulu bahwa cerita yang akan saya ceritakan ini bersumber dari bukunya H.J. de Graaf, yaitu Runtuhnya Istana Mataram ya, bukunya ini. H.J. de Graaf ini adalah sejarawan dari Belanda yang dia memang meneliti tentang Javanologi, spesial di sejarah Mataram, dari awal pendirian Mataram sampai awal masa Mataram Kartosuro. Dan kenapa saya memilih tulisan dari Pak de Graaf ini sebagai referensi, karena beliau mengambil sumber penelitiannya itu dari babat-babat di Mataram, sumber Jawa ya, dan juga ada catatan-catatan dari Belanda, yaitu pejabat-pejabat VOC, tulisan-tulisan dan laporan-laporan pejabat VOC yang hidup pada masa Amangkurat I. Dan di bukunya Pak de Graaf ini dibahas khusus bab mengenai Ratu Malang. Jadi di salah satu babnya dibahas mengenai Ratu Malang. Nah, jadi seperti yang saya sebutkan tadi ya, Amangkurat ini Susuhunan Amangkurat Mataram ini memiliki 2 permaisuri dan 43 selir. Nah, permaisurinya yang nomor 1 itu sudah meninggal dunia ketika melahirkan putra pertamanya, yaitu Raden Mas Rahmat, putra mahkota Mataram saat itu. Jadi tinggal 1 permaisurinya, yaitu Gusti Kanjeng Ratu Pelabuhan. Nah, alkisah sang raja bermaksud ingin menambah selir kembali, menambah istri. Dan waktu itu sang raja mendengar laporan bahwa ada seorang pesinden atau waranggono yang merupakan pesinden dari Ki Dalang Panjang Mas ya, yang kecantikannya luar biasa. Waktu itu Susuhunan Amangkurat I mendengar hal itu dari Pangeran Blitar ya, paman beliau, paman atau adiknya, saya lupa. Nah, dilaporkan bahwa ada sinden yang sangat cantik. Nah, kemudian
sang raja mengetahui bahwa akan ada pentas pertunjukan wayang di mana sang dalang dan rombongannya akan berpentas, yaitu di rumah Pangeran Silarong. Ya. Akhirnya raja menghadiri pentas wayang kulit itu. Disitulah sang raja melihat kecantikan yang luar biasa dari Nyi Truntum atau Retno Gumilang tadi, sindennya Ki Panjang Mas. Dan mulailah raja tergila-gila kepada kecantikan dari Nyi Truntum atau Retno Gumilang itu. Nah, kisah selanjutnya itu sebenarnya banyak versi ya. Ada yang mengatakan Susuhunan Amangkurat I merebut Retno Gumilang dengan jalan yang tidak benar, yaitu melakukan pembunuhan dan pembantaian terhadap Ki Dalang dan rombongannya. Ada yang versi cerita seperti itu, tapi memang di dalam bukunya The Graph ini tidak diceritakan secara gamblang ya, tapi pada intinya saya lebih percaya bahwa Nyi Truntum atau Retno Gumilang itu diminta secara baik-baik. Jadi Raja Amangkurat I mengutarakan keinginannya untuk memperistri istri dari Ki Dalang Panjang Mas, dan diizinkan oleh Ki Dalang. Nah, ini mungkin kita yang hidup di abad 21 ini agak kaget ya, kok bisa seorang raja yang sudah punya istri banyak meminang istri dari rakyatnya sendiri. Itu kan kurang pas kalau dalam kacamata abad 21. Tapi jangan lupa, kejadian ini terjadi di abad ke-17, di mana kekuasaan raja adalah monarki absolut, mutlak. Jadi tidak bisa diganggu gugat. Kalau raja menghendaki istri dari hambanya, maka rakyatnya harus merelakan istrinya untuk diambil raja, seperti itu. Nah, tahun perceraian Ki Dalang Panjang Mas dan pernikahan Amangkurat I dengan Nyi Truntum atau Retno Gumilang ini terjadi kurang lebih pada tahun 1649. Jadi di tahun keempat pemerintahan Susuhunan Amangkurat I, ya. Dan di sini perlu dicatat ya, bahwa ketika dinikah oleh Amangkurat I, Retno Gumilang atau Nyi Truntum ini sudah hamil 2 bulan. Ya. Tidak diceritakan secara gamblang apakah Amangkurat I itu mengetahui bahwa Retno Gumilang itu sudah bobot atau hamil ketika dia nikahi. Jadi waktu dinikahi itu Amangkurat I apakah tahu atau tidak bahwa Retno Gumilang itu hamil, tidak diceritakan di buku itu. Tapi yang jelas Retno Gumilang kemudian masuk ke Keraton Mataram. Nah, diceritakan di situ bahwa pasca kehadiran Retno Gumilang atau Nyi Truntum itu di Keputren Keraton Mataram, diceritakan bahwa Susuhunan Amangkurat itu menjadi lebih sering bersama-sama dengan Retno Gumilang dan cuek atau tidak peduli dengan selir-selirnya yang lain, termasuk Gusti Kanjeng Ratu Labuhan. Itu yang diceritakan seperti itu. Jadi hal ini kemudian menimbulkan semacam konflik ya, semacam konflik di Keputren, karena selir-selir itu sudah mulai tidak diperhatikan oleh raja, bahkan permaisuri juga tidak diperhatikan, maka timbul kecemburuan. Dan ya begitulah drama atau konflik di lingkungan Keputren seperti itu. Nah, tetapi
diceritakan juga di situ, eh, walaupun tergila-gilanya Susuhunan Amangkurat terhadap Retno Gumilang, tapi Retno Gumilang tuh ya kayak ya biasa aja gitu loh, kayak nggak terlalu menanggapi menggebu-gebunya cinta sang raja gitu. Bahkan eh, ada yang menceritakan ke saya ya, kalau setiap hari itu Raja Amangkurat itu mengajak Retno Gumilang itu untuk keliling di Danau Segoroyoso di dekat ibu kota Pleret, tapi Nyi Truntum atau Retno Gumilang tadi masih cuek seperti itu. Nah, satu-satunya hal yang membuat Retno Gumilang itu uh, tersenyum adalah ketika akhirnya Amangkurat mengizinkan sang Retno Gumilang itu untuk ketemu dengan mantan suaminya, yaitu Ki Dalang Panjangmas ya. Jadi ya udah ketemu aja, dan melihat Retno Gumilang kembali tersenyum saja, Susuhunan Amangkurat tuh udah seneng seperti itu, walaupun kebahagiaannya itu adalah bertemu dengan mantan suaminya seperti itu. Nah, di sini diceritakan juga di bukunya The Graph itu kenapa Retno Gumilang itu kemudian disebut dengan gelar Ratu Mas Malang ya. Sebenarnya itu gelarnya sebenarnya sifatnya lebih ke hinaan ya, atau sindiran. Karena raja itu atau Amangkurat itu lebih banyak memperhatikan Retno Gumilang, tidak memperhatikan selir-selir yang lain, maka para selir itu atau ya para selir dan istri-istri Amangkurat yang lain menganggap Retno Gumilang itu sebagai menghalang atau bahasa Jawanya malang. Makanya diejek dengan gelar Ratu Malang seperti itu. Nah, lalu pada tahun 1649 itu di tahun yang sama dengan pernikahan Ratu Malang dengan Amangkurat itu, akhirnya Ratu Malang melahirkan anaknya dengan Ki Panjangmas ya. Oleh Amangkurat, Raja Amangkurat, anak ini dididik dan dibesarkan di keraton, bahkan disayang. Apakah karena Susuhunan Amangkurat itu sebenarnya tidak tahu bahwa sebenarnya menganggap bahwa anak itu adalah anaknya sendiri, atau memang karena sebagai bukti bahwa dia benar-benar mencintai Ratu Malang dengan tulus, tidak ada yang tahu. Yang jelas sang putra tadi dibesarkan di keraton dan diberi nama Raden Resiko, atau ketika nanti dewasa bergelar Pangeran Notobroto ya. Pangeran Notobroto ini sering dibicarakan pernah disebut dalam laporan duta VOC yang dikirim ke Mataram, bahwa Pangeran Notobroto itu adalah seorang pangeran yang memiliki sopan santun yang halus dan dikagumi oleh pihak Belanda VOC. Nah, perkawinan antara Ratu Malang dengan Amangkurat I ini berjalan selama 17 tahun ya. Jadi bertahan cukup lama, karena kalau kejadian pernikahannya tadi adalah tahun 1649, dan Ratu Malang itu kan diperkirakan meninggal antara tahun 1663 sampai 65 ya, atau 67, di tahun 1960-an lah. Jadi ya kurang lebih 17 tahun pernikahan Amangkurat dengan Ratu Malang. Nah, kemudian
selama 17 tahun pernikahan itu, H.J. de Graaf dalam bukunya Runtuhnya Istana Mataram itu menyebutkan bahwa Ratu Malang kecemplung atau tercebur dalam rivalitas, friksi, dan polarisasi di perpolitikan Keraton Mataram pada saat itu, sehingga dia mau tidak mau harus terlibat dalam konflik politik lah. Ya gimana lagi, dia menjadi istri raja, maka dia pasti akan terlibat rivalitas yang tajam dengan dengan tokoh-tokoh politik yang lain, terutama dengan permaisuri, seperti itu. Sehingga keterlibatan dalam rivalitas politik yang kejam itulah yang nantinya akan menjadi bibit dari peristiwa berdarah yang memilukan. Nah, rivalitas politiknya seperti apa? Mungkin akan saya ceritakan sedikit ya. Jadi di Istana Mataram pada saat itu ada pihak-pihak yang punya kepentingan untuk menggantikan sang raja. Jadi Raden Mas Rahmat, putra dari almarhumah permaisuri pertama, itu kan dia putra mahkota, tapi hubungannya dengan raja atau Amangkurat I yang notabene adalah ayahnya sendiri itu kurang bagus. Walaupun dia putra mahkota, permasalahannya adalah dia putra mahkota dari permaisuri yang sudah meninggal. Nah, dalam aturan jika permaisuri sudah meninggal, sang putra mahkota yang lahir dari rahim almarhumah permaisuri itu bisa digantikan oleh anak laki-laki dari permaisuri yang belum meninggal. Jadi posisinya Raden Mas Rahmat ini masih kurang aman lah, tidak aman saat itu. Dan lagi Amangkurat I juga tidak suka dengan anaknya. Nah, tidak sukanya karena apa? Mungkin di konten lain akan kita bahas ya nanti. Tapi putra mahkota ini juga memiliki pendukung, ya. Seperti yang kita tahu, putra mahkota ini adalah anak dari permaisuri yang sudah meninggal tadi adalah Ratu Pembayun. Ya, Ratu Pembayun itu adalah anak dari Pangeran Pekik dari Surabaya. Ya, jadi dari garis ibu Raden Mas Rahmat ini adalah cucu dari Adipati Surabaya yang mempunyai pengaruh cukup besar di Jawa Timur. Oke, jadi tidak main-main, dia juga punya massa, punya pendukung, seperti itu. Nah, kemudian grup yang kedua adalah grup Ratu Labuan. Jadi permaisuri yang masih hidup itu Gusti Kanjeng Ratu Pelabuhan. Nah, Gusti Kanjeng Ratu Pelabuhan ini adalah seorang yang juga tidak main-main dari garis keturunannya. Beliau adalah cucu dari Panembahan Romo, penguasa Klaten. Klaten pada waktu itu adalah wilayah yang merupakan benteng terluar dari Mataram. Selain sebagai benteng terluar, juga penghasil beras yang luar biasa besar. Jadi dia yang menyangga Mataram dari segi pangan. Selain itu, Panembahan Romo Kajoran itu adalah penguasa klan Kajoran, yaitu Trah Brahmana yang sangat disegani waktu itu, trah ulama terkenal yang memiliki pasukan santri yang cukup kuat di daerah Klaten waktu itu. Nah, jadi beliau juga mempunyai backingan yang cukup kuat. Nah, Ratu Pelabuhan ini punya putra yang banyak, 4 atau 5 orang, saya lupa putranya. Jadi
Posisinya kuat karena dia mempunyai 4 atau 5 anak laki-laki. Salah satunya bernama Pangeran Puger, ya, atau Raden Mas Derajat. Itu yang digadang-gadang menjadi pesaing dari Raden Mas Rahmat tadi, gitu. Nah, seperti itu. Pada tahun 1663 dalam catatan Belanda, Laksamana Cornelis Spelman pernah mencatat laporan bahwa dalam salah satu pasewakan atau pisowanan yang diselenggarakan oleh Amangkurat, secara terang-terangan Susuhunan Amangkurat itu bertanya kepada para pembantunya di hadapan orang banyak, kira-kira sopo sing arep ngenteni ingsun, kira-kira siapa yang pantas menggantikan saya. Nah, berarti kan ini ada tanda-tanda bahwa kemungkinan putra mahkota atau Raden Mas Rahmat tadi akan diganti dengan pangeran yang lain. Nah, jadi seperti itulah friksi yang terjadi di Mataram pada saat itu. Nah, menurut bukunya Haji de Graaf ini, Ratu Malang terjebak dalam intrik politik saat itu. Terjebaknya bagaimana? Jadi walaupun raja mempunyai ratu pelabuhan yang masih bertahta sebagai permaisuri, tapi karena rasa cintanya yang luar biasa kepada Ratu Mas Malang, maka Ratu Malang bahkan sempat diangkat sebagai permaisuri kedua, bergelar Ratu Wetan. Dan saat itu berhembus isu di istana bahwa setelah pengangkatan Ratu Malang sebagai permaisuri, selanjutnya adalah pengalihan gelar putra mahkota kepada Pangeran Notobroto. Tentunya isu ini menimbulkan kepanikan dari semua pihak yang berkepentingan dengan posisi sebagai putra mahkota itu. Nah, pertanyaannya adalah, apakah mungkin seorang Ratu Malang yang dia masuk ke keraton, mantan Maranggono, mantan Pesinden, bisa menjadi permaisuri dan anaknya bisa menjadi raja? Nah, itu kemungkinan bisa seperti itu karena begini ya. Pertama, kemungkinan Amangkurat itu tidak tahu bahwa Pangeran Notobroto itu bukan anaknya saat itu. Dan kemudian yang kedua, Ratu Malang itu kan putranya Ki Wayah, ya, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, putra Ki Wayah. Dan ternyata Ki Wayah itu juga bukan orang sembarangan, dia masih keturunan Pajang, jadi dia masih berdarah bangsawan Pajang, seperti itu, masih keturunan Sultan Hadiwijoyo ternyata, gitu. Jadi ya mungkin saja jika Ratu Malang mendapatkan posisi yang terhormat seperti itu. Nah, singkat cerita, tiba-tiba kemudian terjadilah peristiwa pembunuhan terhadap Ki Dalang Pancangmas. Ya, jadi tidak disebutkan di buku de Graaf itu motif apa yang melatar belakangi pembunuhan terhadap Ki Pancangmas, tapi kalau boleh saya berpendapat ya, karena adanya kepanikan dari beberapa kubu yang tidak suka dengan semakin dominannya Ratu Malang di Keraton Mataram dan isu pengangkatan Pangeran Notobroto sebagai putra mahkota, mungkin ada yang melempar isu atau melaporkan kepada Susuhunan Amangkurat bahwa Pangeran Notobroto itu adalah bukan anaknya, adalah bukan anak dari raja, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, tadi kan saya sudah cerita ya, Ratu Malang itu kan selalu murung ketika di istana, dan yang satu-satunya hal yang bisa membuatnya tersenyum hanyalah kehadiran Dalang Panjangmas, mantan suaminya tadi. Ya mungkin karena
habis mendapat laporan bahwa ternyata Pangeran Notobrata itu bukan anaknya, dan kemudian melihat istrinya hanya ceria saat ditemui mantan suaminya, ya terbakarlah api cemburu di situ. Apalagi mungkin dibumbui dengan cerita seperti ini ya. Kalau misalkan Pangeran Notobrata yang naik jadi raja, maka yang menjadi raja berikutnya adalah Trajuru Martani, karena Ki Dalang Panjangmas adalah cucu dari Ki Juru Martani. Ya, itu hanya hipotesa saya. Yang jelas kemudian terjadi pembunuhan terhadap Ki Dalang Panjangmas. Yang pembunuhannya itu diceritakan Alkisah Ki Dalang Panjangmas diundang untuk pentas wayang kulit di keraton. Ya, pentas wayang kulit di keraton. Di saat di tengah-tengah pentas, tiba-tiba blencong atau lampu penerangan wayang itu dipanah oleh salah satu pasukan Mataram. Jatuh dan suasana menjadi gelap. Di tengah kegelapan itulah Ki Dalang, para Waranggono dan para Niyaga itu dibantai oleh pasukan Mataram. Ya, pembunuhan terhadap Ki Dalang Panjangmas itu kemungkinan terjadi pada tahun 1665 yang kemudian dimakamkan di Gunung Sentono itu. Nah, Alkisah Ratu Malang kemudian mendengar kematian mantan suaminya itu. Terpukullah sang Ratu Malang, dan Alkisah sang Ratu Malang tidak pernah lagi mau berbicara dengan Susuhunan Amangkurat Agung, yang itu semakin membuat kegalauan hati sang raja. Nah, sampai pada akhirnya dalam buku The Graph diceritakan sekitar pertengahan bulan Juli tahun 1667, jadi sekitar 2 tahun pasca kematian Ki Dalang Panjangmas, terjadi kehebohan di keraton. Kehebohan di keraton, yang kehebohan itu bersumber dari keputren, di mana waktu itu dikabarkan Ratu Malang tiba-tiba kayak kejang-kejang gitu loh, kejang-kejang, perutnya sakit, mengeluh perutnya sakit luar biasa, dan mohon maaf, kotorannya encer, yang itu biasanya adalah tanda-tanda orang yang keracunan makanan. Nah, kehebohan di keputren ini didengar oleh Susuhunan Amangkurat yang langsung berangkat ke keputren. Nah, masuk ke keputren, dilihat istri kesayangannya sedang berjibaku dengan maut seperti itu. Akhirnya dipeluklah sang istri yang sempat mengigau mengucapkan kata dalem ya. Dalam bukunya The Graph diceritakan bahwa maksud dari dalem itu adalah Ratu Malang memanggil nama asli dari mantan suaminya, yaitu Ki Dalem. Nama asli dari Ki Panjangmas kan Ki Dalem, memanggil. Tapi sang raja waktu itu menangkapnya dalem itu adalah mengacu kepada dalem atau istana. Jadi sang raja nangkepnya, oh berarti yang membunuh dia adalah orang dalem atau orang istana. Seperti itu. Sebuah kesalahpahaman yang nanti akan sangat kelam, berakibat sangat kelam. Akhirnya Ratu Malang meninggal. Nah, Alkisah sang raja kemudian memerintahkan untuk sesuai dengan janjinya kepada Ratu Malang, akan dimakamkan satu lokasi dengan Ki Dalang Panjangmas. Jadi dibawalah jenazah Ratu Malang itu ke mana? Ke
Gunung Kelir tadi. Nah, Alkisah di sana jenazah itu sang raja tidak berkenan kalau Ratu Malang dimakamkan bersebelahan dengan Ki Dalam, jadi dibawa agak ke atas, gitu, dibawa agak ke atas.